Film diawali dengan operasi Angkatan Laut Rusia yang menguji peralatan tempur terbarunya melalui kapal selam bernama Sevastopol, yang berupa AI atau kecerdasan buatan disebut entitas yang mampu membuat kapal selam milik mereka menjadi tak terdeteksi oleh pihak manapun. Mereka juga pernah memasuki wilayah musuh untuk uji coba, tapi kapal selam mereka benar-benar tidak terdeteksi sama sekali. AI tersebut dapat diaktifkan menggunakan kunci berbentuk salib yang dibagi menjadi dua bagian dan servernya terletak di bagian ruang keamanan kapal selam. Tak berselang lama para awak kapal mendeteksi kapal selam lain. Sadar jika itu musuh, sang kapten memerintahkan para awak untuk siaga tempur. Tapi kapal selam musuh bergerak sangat cepat dan tiba-tiba mampu mendeteksi kapal selam mereka yang padahal AI sudah digunakan agar tidak terdeteksi. Belum sampai di situ, kapal selam musuh juga menembakkan rudal sehingga kapal selam Sevastopol juga menembakkan rudal ke arah musuh. Rudal musuh melaju dengan sangat cepat sedangkan rudal Sevastopol masih belum mengenai musuh. Tak ada pilihan lain, sang kapten bersama awak lainnya hanya bisa pasrah dan menunggu benturan. Tapi ternyata rudal yang akan mengenai Sevastopol tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa jejak yang membuat semua orang kebingungan. Tapi sang kapten masih positive thinking karena ia menganggap jika ada sebuah kesalahan kecil yang membuat Sevastopol mendeteksi kapal selam lainnya. Mereka semua masih belum dibuat lega karena rudal yang mereka tembakan sebelumnya tiba-tiba mengarah ke Sevastopol dan tidak bisa dihentikan secara paksa, dan membuat Sevastopol pun hancur terkena rudal yang mereka tembakan sendiri. Sevastopol akhirnya tenggelam dan para awak dinyatakan tewas semua. Scene pun berganti ke tokoh utama kita bernama Ethan yang merupakan agen mata-mata yang sangat ahli. Kali ini Ethan mendapatkan tugas dari atasannya untuk mencari bagian kunci salib entitas yang diyakini sudah dicuri oleh temannya Ethan yang bernama Ilsa, sehingga Ilsa menjadi buronan pemerintah sekaligus membunuh bayaran yang mengincar nyawanya demi uang. Diketahui saat ini Ilsa sedang di tengah gurun pasir bersembunyi dari incaran musuh-musuhnya. Singkat cerita, Ethan sudah sampai di tengah gurun bersamaan dengan rombongan pembunuh bayaran yang juga mengincar Ilsa. Dari kejauhan Ilsa sudah mendapatkan kode dari Ethan. Namun sayang, para pembunuh bayaran menyadari keberadaan Ethan dan langsung menembakinya. Bersamaan dengan datangnya badai pasir, Ethan dan Ilsa harus menghadapi banyaknya pembunuh bayaran yang datang. Sayangnya Ilsa terkena tembak, dan saat Ethan datang Ilsa sudah tergeletak. Scene pun berganti di sebuah rapat berkumpulnya, berbagai pejabat pada intelijen mereka semua sedang membahas AI yang disebut entitas. Ini awalnya entitas dibuat untuk menyusup dan menyabotase semua sistem digital tanpa meninggalkan jejak sama sekali, tapi kemudian entitas ini tumbuh di luar kendali dan mampu berpikir sendiri. Entitas kemudian kabur melewati jaringan internet. Dalam pelariannya, entitas sudah mampu menyusup ke semua sistem pertahanan militer semua negara. Tapi si entitas ini hanya membobol dan tidak menyabotase apapun. Mereka semua berdebat karena jika suatu negara mendapatkan kedua kunci salibnya, maka negara tersebut bisa menjadi penguasa dunia menggunakan AI tersebut. Karena dengan menggunakan bantuan entitas mereka bisa mendapatkan seluruh data suatu negara dengan sangat mudah. Bahkan bisa menyebarkan hoaks yang bisa saja terjadi peperangan antar negara. Tak lama kemudian anak buah salah satu direktur bernama Kitrih memberinya masker. Tapi tiba-tiba sebuah gas langsung diledakkan membuat semua orang tak sadarkan diri kecuali Kitrih yang ternyata itu adalah Ethan yang menyamar. Di sini akhirnya Kitrih mengaku menginginkan kuncinya untuk negara. Tapi Ethan tak mau memberikan kunci yang sudah ia dapatkan dari Ilsa karena ia berniat untuk menghancurkan entitas tersebut yang ternyata Ilsa masih hidup, dan Ethan menyuruhnya pergi untuk menyembunyikan kematiannya. Ethan masih tidak tahu kuncinya untuk apa. Tapi yang pasti Ethan menganggap jika kuncinya jatuh di tangan yang salah maka dunia akan kacau. Kitrih mencoba menjelaskan jika tak lama lagi sumber daya akan habis dan seluruh dunia bisa saja berperang demi memperebutkan sumber daya. Dengan bantuan entitas pastinya negara Amerika bisa sangat mudah mendapatkan sumber daya tersebut dan bisa menjadikan negara terkuat di dunia. Tapi Ethan tak peduli dan tetap pada pendiriannya. Tak lama penjaga menyadari ada penyusup, tapi Ethan berhasil kabur dengan menyamar menjadi Kitrih. Scene berganti di sebuah bandara Abu Dhabi. Ethan bersama rekannya yaitu Luder dan Benji berencana untuk bertemu pemegang bagian kunci lainnya yang berniat membeli kunci yang saat ini dipegang oleh Ethan. Dalam rencananya Ethan juga harus dikejar agen Intel yang dipimpin oleh Jasper serta seorang pria misterius bernama Gabriel. Dengan bantuan Luther, Jasper bersama anak buahnya berhasil dikelabui sehingga Ethan bisa menjalankan rencananya. Namun saat akan bertemu pembelinya, seorang pencopet lihai bernama Grace berhasil mengambil kuncinya. Ethan yang tahu langsung menghampirinya dan mengajaknya kerjasama.
Tentu saja Grace setuju karena diiming-imingi sejumlah uang. Namun sayangnya saat dihampiri ternyata pembelinya sudah tewas. Di waktu bersamaan Luther menemukan tas mencurigakan yang dibawa oleh Gabriel sebelumnya. Luther kemudian menyuruh Benji untuk mencarinya. Setelah menemukan tasnya, ternyata isi tas itu berisi sebuah bom nuklir yang mampu meledakkan seisi bandara. Di tengah kepanikan bom tersebut tiba-tiba memberi sebuah teka-teki agar bom bisa dihentikan, yang tidak lain itu adalah entitas. Benji kemudian menjawab beberapa teka-teki dan menyadari jika teka-teki itu sengaja dibuat untuk mengetahui kepribadian dari Benji agar entitas bisa mudah mengalahkan Ethan. Mendengar hal itu Ethan juga dibuat panik karena bom akan meledak dalam beberapa detik, tapi beruntung Benji bisa menghentikannya. Tapi tak disangka isi dari tabung tersebut kosong dan selama ini mereka sudah ditipu oleh entitas. Baru saja lega Ethan dibuat kaget setelah melihat keberadaan Gabriel dan kunci yang ada di sakunya sudah diambil oleh Grace. Saat Ethan berusaha mengejarnya, Grace sudah berhasil kabur masuk ke pesawat tujuan Roma. Gagal mendapatkan kuncinya, Ethan pun segera kabur dari kejaran Jasper beserta anak buahnya. Singkat cerita, saat ada di rumah, Grace ditangkap polisi karena ia membawa banyak paspor dan polisi sudah mengetahui jika Grace sudah banyak mencuri barang berharga di berbagai negara. Tapi tak disangka Ethan juga sudah ada di sana berpura-pura menjadi pengacaranya. Di sini Grace mengaku jika ia disuruh oleh orang misterius untuk mengikuti Ethan agar bisa mendapatkan kuncinya. Ethan juga tahu jika kunci yang sudah Chris Curry disembunyikan di saku seseorang dan ia akan bertemu dengannya esok hari. Tapi tak disangka Jasper sudah datang yang mengharuskan mereka berdua untuk kabur. Tapi lagi-lagi Grace berhasil kabur sehingga Ethan mau tak mau harus mengejar Grace, sekaligus ia juga dikejar-kejar Jasper dan juga polisi Itali. Grace yang tak bisa menyetir akhirnya kecelakaan. Ethan mencoba untuk menolongnya tapi Jasper dan juga polisi Itali sudah mengepung mereka berdua. Tapi tiba-tiba anak buah Gabriel bernama Paris datang menyerang polisi Itali dan juga Jasper. Grace mencoba kabur tapi tangannya sudah diborgol oleh Ethan dan mereka berdua harus kabur dari kejaran Paris yang menggunakan truk polisi. Mereka berdua akhirnya berhasil lolos. Ethan kemudian berganti mobil agar tidak dikenali oleh Paris dan juga polisi. Tapi meski sudah ganti mobil, posisi Ethan ketahuan dan ia harus terlibat kejar-kejaran lagi. Mereka berdua pun terpojok dari dua arah dan tidak ada jalan keluar. Ethan yang tak kehabisan akal pun kemudian masuk menuju terowongan yang mengarahkan mereka menuju rel kereta bawah tanah. Setelah itu kondisi pun sudah aman. Grace lagi-lagi berhasil kabur dengan memborgol tangan Ethan ke setir mobil, sedangkan kereta tak lama lagi akan datang menabraknya. Beruntung di detik-detik terakhir Ethan berhasil meloloskan diri. Setelah berhasil lolos, Benji bersama Luther datang untuk menyelamatkan Ethan. Tak hanya mereka berdua, ternyata Elisa juga datang untuk menyelamatkannya. Setelah sampai di suatu tempat, Benji mengatakan jika malam nanti ada sebuah pesta yang diadakan oleh seseorang bernama Alana, dan di sana ada pembeli kunci lainnya. Luther kemudian menunjukkan keberadaan Gabriel yang tidak terdeteksi di bandara sebelumnya, dan ia yang sudah memasang bom palsu di bandara. Luther juga yakin jika Gabriel ini adalah orang utusan entitas. Mendengar nama Gabriel, Ethan dibuat teringat masa lalunya karena Gabriela yang sudah menghabisi orang tersayangnya sekaligus sudah membuat Ethan menjadi mata-mata seperti sekarang. Ethan juga menyadari jika entitas ini sengaja mengumpulkan mereka semua karena entitas tahu jika kelemahan Ethan adalah teman-temannya. Ethan kemudian menyuruh teman-temannya untuk pergi agar aman. Tapi mereka semua menolak dan ingin membantu Ethan menyelesaikan misinya demi menyelamatkan dunia. Malamnya Ethan bersama Ilsa secara diam-diam masuk ke dalam pesta. Tak lupa Jasper bersama satu anak buahnya juga ikut masuk, tapi pada akhirnya Ethan ketahuan, dan ia dikumpulkan bersama Gabriel dan juga Grace yang mempunyai bagian kuncinya. Alana mencoba mendapatkan kuncinya dari Grace, tapi Grace berhasil menyembunyikannya dengan baik. Gabriel yang merupakan utusan entitas memperingatkan Alana untuk membawa kuncinya besok di kereta, sekaligus di sana juga ada pembeli kuncinya. Jika tidak, entitas bisa melakukan apa saja agar Alana mati. Gabriel juga mengatakan jika malam ini Ilsa dan Grace, salah satu dari mereka berdua ini akan mati. Ethan mencoba membujuk Alana agar tidak membawa kuncinya karena jika entitas jatuh ke tangan yang salah maka dunia bisa kacau, tapi Alana tak peduli karena nyawanya juga ikut terancam. Saat para penjaga lengah, Ethan pun langsung menyerang para penjaga. Dan lagi-lagi Grace berhasil kabur dan Ethan segera mengejarnya sambil dipandu oleh Benji dari kejauhan. Kemudian tanpa Ethan sadari, komunikasi Benji dan Luther terputus karena sudah diretas oleh entitas. Dengan menggunakan suara Benji, entitas memandu Ethan ke arah yang salah sehingga membuat Ethan terpojok oleh anak buah Gabriel.
Ethan berhasil menang dan membiarkan Paris hidup. Di waktu yang bersamaan Grace bertemu dengan Gabriel dan ia langsung menyerangnya. Sayangnya Grace kalah telak dan akan dibunuh. Tapi beruntung Ilsa datang membantu. Karena Gabriel yang terlalu kuat, Ilsa pun tewas di tangan Gabriel. Tak lama kemudian Ethan datang dan melihat orang yang ia sayangi lagi-lagi tewas di tangan Gabriel. Setelah kejadian tersebut Grace menyesal karena ulahnya Ilsa tewas. Untuk menebus kesalahannya, Grace bersedia membantu Ethan untuk mengambil bagian kuncinya dari Alana yang tak lama lagi akan berangkat menggunakan kereta. Ethan kemudian menjelaskan rencananya, yaitu Grace harus menyamar sebagai Alana kemudian bertemu pembelinya dan menanyakan kuncinya untuk membuka apa. Setelah mendapatkan kuncinya, Grace akan ditinggal untuk ditangkap. Grace mencoba menolak tapi Ethan memperingatkan jika Grace menolak maka Grace akan mati diburu oleh orang-orang yang menginginkan kuncinya. Karena tak ada pilihan lain, ia akhirnya mau untuk membantu Ethan. Tapi saat akan berangkat mesin pembuat topeng untuk Ethan rusak parah dan tidak bisa diperbaiki. Sehingga dengan sangat terpaksa Grace akan masuk ke kereta seorang diri sedangkan Ethan akan mencari cara lain untuk masuk ke dalam kereta. Singkat cerita, kereta pun berangkat. Ethan berencana masuk ke kereta dengan cara melompat ke atap gerbong secara diam-diam menggunakan motor. Di sisi lain Paris membajak kereta dan ia membuka sebuah peti yang di dalamnya sudah ada Gabriel menunggu. Setelah itu Gabriel pun mulai menghabisi seluruh petugas kereta dan ia juga merusak tuas mesin beserta remnya. Akibat ulah Gabriel, Ethan gagal untuk lompat ke kereta karena kereta melaju terlalu cepat. Di gerbong belakang Alana yang sedang bersiap-siap menemui pembeli tiba-tiba diserang oleh Grace yang menyamar hingga pingsan. Setelah berhasil mengelabui anak buah Alana, Grace pun akhirnya bertemu dengan pembelinya yang tidak lain adalah Kirih. Kitrih berniat membeli kuncinya seharga $100 juta agar Amerika menjadi negara terkuat di dunia. Dengan berpura-pura menjadi Alana, Grace meminta Kitrih melindungi dirinya agar ia tidak mati seperti yang dikatakan Ethan, dan Kitrih pun ternyata setuju. Di waktu bersamaan Paris menghabisi anggota Intel Amerika yang ada di suatu gerbong. Setelah itu Gabriel datang menemui Direktur Intel Amerika bernama Dean Lingar. Karena terpojok, Dean Lingar mengajak Gabriel bekerja sama karena menurutnya server entitas ini masih berada di kapal selam Sevastopol yang tenggelam. Dan ia adalah orang satu-satunya yang mengetahui lokasi tenggelamnya Sevastopol. Jika mereka berhasil menemukan servernya maka mereka bisa mengontrol bahkan bisa menghancurkan entitas. Mendengar hal tersebut Gabriel langsung menghabisi Dean Lingar karena ia tahu jika ia pasti akan berkhianat. Begitu juga dengan Paris yang akan berkhianat karena Gabriel tahu jika Paris hutang budi dengan Ethan karena membiarkannya hidup sebelumnya. Ethan akhirnya sampai di atas tebing. Berkat arahan Benji awalnya Ethan ragu untuk lompat karena menganggapnya mustahil untuk bisa sampai di kereta. Tapi karena tak ada pilihan lain Ethan pun akhirnya lompat dari ketinggian. Kembali ke Grace, ia menolak uang $100 juta dari jualan kuncinya dan pergi sambil mencuri kuncinya dari Kitrih secara diam-diam. Tak berselang lama Alana yang asli terbangun dan memberitahu jika barusan adalah orang yang sedang menyamar. Tentu saja tak butuh waktu lama Grace berhasil terpojok dan setelah memberikan kuncinya Grace akan dibunuh. Beruntung Ethan berhasil masuk ke dalam kereta dan menyelamatkan Grace. Tapi sayangnya akibat benturan dari Ethan membuat kuncinya terlempar dan Gabriel yang sudah ada di sana berhasil mendapatkannya. Ethan kemudian berusaha mengambil kuncinya, sedangkan Grace disuruh pergi ke gerbong depan untuk menghentikan kereta dengan naik ke atap gerbong dan Ethan akhirnya melawan Gabriel. Saat akan menghabisi Gabriel, Jasper tiba-tiba datang menodong Ethan. Saat Ethan teralihkan, Gabriel pun menjatuhkan dirinya tepat di alas empuk yang sudah ia perhitungkan dan setelah itu Gabriel mengaktifkan bom yang sudah terpasang di jembatan. Ethan kemudian menyuruh Jasper untuk membawa seluruh penumpang ke gerbong belakang karena keretanya saat ini tidak bisa dihentikan. Setelah itu Ethan segera pergi ke gerbong depan menemui Grace yang tidak bisa menghentikan keretanya dan juga menunjukkan kuncinya jika ia berhasil mendapatkannya dari Gabriel saat pertarungan. Karena rem dan tuas mesin rusak, Ethan dan Grace pun bekerja sama untuk melepas gerbong depan agar gerbong belakang bisa berhenti. Dan setelah berhasil lepas, jembatan pun meledak tepat di depan Ethan. Belum sampai di situ Ethan dan Grace masih harus berusaha keluar dari gerbong yang satu persatu mulai terjatuh. Saat mereka berdua akan jatuh, Paris tiba-tiba muncul menolong mereka berdua. Paris yang perutnya tertusuk oleh Gabriel pun sudah tak kuat menahannya. Ethan kemudian menanyakan kuncinya dibuka untuk apa. Paris pun memberitahu tentang kapal selam Sevastopol. Setelah itu Ethan berniat untuk kabur tapi parasutnya hanya bisa untuk satu orang. Grace akhirnya menyuruh Ethan untuk pergi karena itu adalah rencananya dan membiarkan dirinya tertangkap.
Setelah kaburnya Ethan, Grace pun bertemu dengan Kitty dan ia memutuskan ingin bekerja untuk Kitty sama seperti Ethan. Di sisi lain Benji sudah menunggu kedatangan Ethan. Tapi meski begitu ini masih permulaan karena pastinya entitas tak tinggal diam mengetahui Ethan akan menghancurkannya. Dan setelah itu film pun berakhir.